Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga akan ada charting beberapa altcoins. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, gue ingin ya lihat dulu Bitcoin dominance. Jadi kalau kita di sini ya, Bitcoin dominance mulai terkoreksi ya. Nah, hati-hati ya. Kalau udah mulai terkoreksi gini biasanya mulai kambuh nih ya. Altcoin season. Itu nggak tahu kenapa ya. Memang ya kayaknya memang kodratnya seperti itu ya. Nggak di sini, di sini, ya di sini. Tapi yang paling ekstrim sih di sini ya. April dan di Maret sini nih. Wah, altcoin season. Ya udah pasti, nggak mungkin nggak altcoin season katanya ya. Ya kalau gue sih reminder aja ya, nggak usah kita coba tebak-tebakan ya, jangan mencoba untuk terus-terusan mendahului market ya. DCA dikit-dikit nggak masalah ya, tetapi jangan sampai rasionya terlalu berantakan begitu. Usahakan masih mayoritas Bitcoin begitu. Kalau misalkan, "Bang, boleh nggak Bang? Misalkan nih kita pengen sedikit front running market Bang, biar keren misalkan. 60-40 Bang, ya jadi 60% BTC, 40% Alts, boleh nggak?" Ya boleh deh ya. Boleh, tetapi ya harus dihitung benar-benar ya, waktu udah akumulasi alts, jangan sampai keterusan ujung-ujungnya BTC-nya ngecilin lagi 50, 40, 30, 20. Nah, itu sering kali kejadian kayak gitu ya. Nah, kalau sampai amit-amit ternyata tiba-tiba terjadi koreksi ya, Bitcoin dominance meningkat lagi sampai ke 60% gitu ya. Ini kan banyak ini ya, banyak yang cukup banyak yang analisa bisa sampai 60% ya. Terus sebenarnya dibilang banyak sih enggak ya, ada beberapa lah. Salah satunya Benjamin Cohen begitu ya. Itu bisa sampai 60%. Kalau sampai 60%, wah ya nanti kerasa tuh kalau si rasionya terlalu ekstrim ya. 70-30 kebalik 30% BTC. Wah, itu kerasa tuh turunnya. Ya jadi ekstra hati-hati aja di sana karena ini udah mulai koreksi, nanti akan keluar lagi tuh nabi-nabi altcoin season ya. Pokoknya setiap kali Bitcoin dominance koreksi, altcoin season katanya. Nah, hati-hati begitu karena buat orang-orang yang dulu nyangkut di April Maret pun ya beli waktu lagi begini, wah hype altcoin season ya. Ya tapi bandingkan sekarang altcoins yang lu beli di April Maret sama BTC minus berapa? BTC sekarang itu hanya minus berapa persen nih? Hanya minus, kayaknya nggak sampai 10 sekarang ya. Nggak sampai 10, cuma minus 8%. Nah pertanyaannya, altcoins yang lu beli di April Maret minus berapa dari higher high dia? Karena banyaknya bahkan nggak di all time high loh. Banyaknya masih baru higher high. Begitu. Nah itu kenapa makanya kita bikin aturan 70-30 ya. Oke, takut kelamaan langsung aja kita masuk ke pembahasan komen. Yang pertama dari Solikin Putra. Tuh kan dekat-dekat data-data penting BTC tertahan bahkan turun ya. Ya memang kalau data-data penting udah keluar, apalagi kemarin ya, bisa terjadi volatility. Walaupun to be perfectly honest, gue pikir bakal lebih volatile. Ternyata enggak ya. Tapi ya memang di jam-jam rawan biasanya akan bisa ada resiko tambahan. Nah tugas kita kan sebagai investor itu menjaga resiko. Nah kalau kita jaga resiko berarti kita harus perhatiin jam-jam rawan itu. Kalau gua nggak mau tebak-tebakan positif, negatif, atau hasilnya gimana ke kripto. Makanya kalau gua sih hindari jam-jam rawan. Jadi posisi futures yang udah profit belum kena target TP, kena jam rawan ya tutup aja. Begitu ya. Next dari Aldi Arfansyah ya, yang penting tetap DCA, riset DCA, lupakan. Bener ya, kadang-kadang mending sedikit dilupain. Kalau lu terlalu obses, wah, aduh untung berapa persen, aduh minus, untung minus, malah stres sendiri ya. Nah itu seringkali membawa JOMO dan FOMO. Jadi ada benarnya kadang-kadang, apalagi untuk para newbies ya, kadang-kadang mendingan DCA and then lupakan begitu ya. Nanti waktunya udah TP, tiba-tiba nggak kerasa, wah gila gue untung berapa persen begitu. Mending kayak gitu dibandingin wah lu setiap hari lu bukain ya gatel ngeliatin terus ya, itu malah jadi punya keluar tuh setan-setan nafsunya tuh, nafsu buat TP sebelum SOP, nafsu all in di pucuk dan seterusnya ya. Mantap. Next dari Agustrian di Rizky Maris. Wah panjang juga namanya ya. 3 hari ke belakang, iBit dan kawan-kawan info terus nih ETF BTC. Ya, Ethereum BTC-nya Kang Toshi. Cuman kenapa ya ETF ETH kurang partisipasinya gitu? Apa bisa jadi pertanda alt season juga
alt season juga kah ketika uang dicetak, interest rate turun, ETF ETH inflow? Soalnya dulu ada yang bilang juga ETH BTC naik juga indikasi awal altcoin season. Yes, benar ya. Jadi seperti teori ini ya, teori dari apa ya, aset-aset yang resiko tinggi ya. Nah, kayak S&P biasanya akan lebih tahan dengan data-data yang nggak terlalu bagus dibandingkan BTC. BTC akan lebih tahan dibandingkan dengan altcoins begitu. Nah, altcoins yang paling kuat apa secara market cap? Ethereum. Nah, jadi sebenarnya saat Ethereum BTC pair mulai naik, di situ juga itu adalah pertanda awal-awal bisa terjadi altcoin season. Nah, faktanya sekarang ETH BTC itu masih lemah begitu. Ini tidak bisa kita pungkiri, masih lemah begitu ya, masih terus membuat lower low, lower high, lower low, lower high begitu. Jadi ya balik lagi ke yang tadi ya, altcoin season tuh jangan ditebak-tebak begitu. Kalau ditebak-tebak jatuhnya kayak April Maret kemarin, banyak yang sangkut parah begitu. Bagus ya, ini observasi yang bagus dari ini bro, harusnya ya Bro Agustrian ya. Nah, dan pertanda altcoin season selain dari uang dicetak ya benar juga ya. Jadi uang dicetak, interest rate turun, ETF BTC dan ETH, ya kalau BTC nggak lah mungkin ya, ETH mulai naik. Dan juga satu lagi jangan lupa, balance sheet. Menurut gua itu bahkan lebih penting ya. Lebih penting lagi daripada sekedar interest rate turun. Jadi interest rate turun bagus, itu hal yang baik ya. Tetapi butuh juga balance sheet yang mulai naik. Begitu ya, mantap. Next, dari Hobbies Channel. Terima kasih Bang. Walau gua belum profit gara-gara FOMO kemarin, tapi di sini mental gua terbentuk karena nggak akan cut loss. Karena terliquidasi di altcoin dan mulai pelan-pelan memahami trading jangka panjang dan pendek. Terima kasih, sehat selalu dan lancar rezeki sekeluarga. Amin. Mantap ya. Harus bisa bedakan short term play, long term play ya. Boleh short term tapi ya future, dan kita tahu di mana cut loss-nya. Jangan sampai setengah-setengah gitu ya, suam-suam kukuh gitu ya. Wah, long term tapi turun dikit, aduh panik cut loss soalnya motor lebih di bawah lagi. Udah nggak bisa ya. Jadi dipisahkanlah, mau main long term ada portonya, mau main short term ada portonya sendiri. Kalau gua pribadi sih lebih nyamannya long term di spot. Untuk yang short termnya di futures, biasanya swing trading 2-3 hari, mentok-mentok seminggu tutup posisi gitu ya. Next dari Aina 88. Nah, makanya Mak, kenapa saya merasa pergerakan signifikan selalu di jam Asia Market, biasanya di US Market. Makasih infonya Mak. Iya bener ya, sekarang mulai di Asia Market tuh mulai signifikan nih ya. Jadi apakah kedepannya kita harus lebih merhatiin jam Asia? Ya kalau historically speaking enggak ya. Historically speaking kita lebih pengaruh ke US Market ya. Nah, jadi selanjutnya sehat selalu buat Matoshi dan tim. Sukses selalu buat kita semua. Salam tabur tuai. Mantap ya. Oke, itu kurang lebih untuk pertanyaannya pada hari ini. Gua ingatkan lagi, kita udah habis ya data pentingnya. Jadi kita bisa lebih fokus ke TA sampai ke minggu depan. Nah, minggu depan ada apa aja? Kita akan sneak peek nanti di hari Minggu. Jadi ya untuk sekarang, Jumat sampai Minggu, kita lebih fokus ke technical analysis saja ya. Oke, selanjutnya kita akan charting AVAX, Matic, dan XRP ya. Tapi sebelum kita masuk, seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Prime XBT. Di mana sekarang Prime XBT sedang ada 20% deposit bonus buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, kenapa Prime XBT? Karena Prime XBT ini adalah salah satu cryptocurrency exchanger menurut gua cocok banget buat lo yang pengen belajar trading futures. Kenapa Bang? Ya, karena di sini mereka menyediakan ya demo account di mana kita bisa latihan dulu begitu. Salah satu komplain yang paling sering gue dengar adalah, "Bang, gue masuk ke grup nggak ngerti Bang, disuruh depo, ujung-ujungnya tiba-tiba gue loss aja Bang, udah hancur Bang, nggak ngerti apa-apa, liquid," katanya. Nah, di sini di Prime XBT lo bisa belajar dulu dengan demo account. Ya, di sini bisa ada CFD maupun juga crypto futures. Tinggal klik trade and then lo bisa mulai ya. Nah, selain juga di situ ya, kita bahkan ada copy trade di sini. Jadi buat lo yang ngerasa bahwa, aduh Bang, gue udah cobain belajar setengah mati Bang, nggak bisa ya. Tapi gue pengen nge-follow nih trader yang punya
track record yang bagus. Nah, lu bisa menggunakan juga di Prime XBT begitu ya. Sekali lagi, untuk event 20% ini eksklusif buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah. Jadi kalau buat lo yang mungkin udah ngerasa udah enak nih, demo udah lancar, trading futures udah biasa, pertimbangkan untuk depo menggunakan link referral kita di bawah karena akan bisa mendapatkan 20% deposit bonus dan ini limited offer. Ya, buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan. Dan buat lo yang pengen mendapatkan news-news terbaru mengenai Prime XBT bisa cek di Telegram mereka ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum trade di Prime XBT silahkan bisa coba untuk trade di Prime XBT. Dan sekarang kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX posisi short kita kena target TP. Retest 1, retest 2 di 28,13 akhirnya membuahkan hasil, tapi bisa dibilang kita nggak perlu nunggu lama sih ya. Di hari itu juga langsung kena target TP. At least buat yang pasang ya, kalau yang nggak pasang berarti ya belum kena. Nah, buat yang suka lupa pasang target TP ya pembelajaran. Kalau dipasang berarti udah beres ya, udah beres, udah profit ya. Buat yang buka posisi shortnya kemarin sesuai dengan DCWT kedua, profit sebesar 3,59%. Itu untuk posisi shortnya ya. Nah, untuk posisi longnya, karena kemarin sudah terjadi retest pertama di EMA 20 sebagai support, hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dan target TP-nya ada 2 nih. Buat yang lebih konservatif, boleh di BSP atas. Yang lebih agresif sedikit ya, nggak ekstrim sih, sedikit lebih agresif, boleh pertimbangkan di 28,13 ya. Oke, untuk posisi spot, MA20, lalu di struktur 26,47 dan di MA50. Itu untuk posisi spot dan futures di AVAX. Next kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat di sini ya, kondisinya itu kemarin sayangnya tidak terjadi retest kedua ya. Tidak terjadi retest kedua maka kita nggak dapat posisi short. Ya udah, namanya belum rezeki aja dipaksain. Tetapi kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 0,363. Nah, posisi long kita ini sekarang sedang dalam keadaan profit. Target TP-nya pertimbangkan di angka 0,3742 begitu ya. Oke, itu untuk posisi longnya. Untuk posisi spot di 0,363 dan di 0,345. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP di sini posisi shortnya kena target TP buat lo yang agresif ya. Tapi buat lo yang konservatif udah tutup duluan karena jam 7:30 ya, ada data penting. Nah, jadi ya lagi-lagi ini bukan berarti yang konservatif pasti lebih untung dibanding yang agresif maupun vice versa. Yang agresif pasti lebih gede profitnya dibandingkan konservatif. Enggak ya. Jadi saat kita bilang ini target TP konservatif, target TP agresif itu disesuaikan dengan risk profile. Bukan lu pengennya profit gimana gede. Karena yang konservatif pun pada hari ini profitnya lebih kecil dibandingkan dengan yang agresif. Begitu ya. Jadi buat yang agresif, congratulations. Kalian profit sebesar 1,79% ya. Nah, sekarang nih XRP sepertinya nyangkut di daerah 0,54 dan 0,55 ya, nyangkut di tengah-tengah nih. Udah berapa hari? Sejak tanggal 14 Oktober. Mantul. Udah kayak pinball ya. Dadadadadadat ya. Nah, kita lihat nih apakah dalam waktu dekat akan terjadi higher high lagi atau tidak. Posisi spotnya 0,54 dan converge dengan EMA 200 lalu di 0,52 lah kita bulatkan dan di 0,50. Itu untuk posisi spot dan futures di XRP ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, gua ingin ingatkan lagi ya. Gua ngerti, apalagi untuk yang newbies mungkin gatel nih. Aduh bang, pengen akumulasi bang. Aduh bang, pengen beli bang sekarang. Jangan dulu, karena belum terjadi retest ke support terdekat. Dan setelah terjadi retest pun, gue ingatkan lagi ya, DCA-nya itu yang benar. Jangan sampai misalkan, wah kemarin gue nggak beli di sini nih, waduh harusnya beli nih, salah. Padahal Bang Tosh udah bilang ya. Nah, jangan sampai jadi DCA-nya, udahlah hajar aja jadi satu peluru, jadi all in gitu. Nggak, jangan. Apalagi walaupun di ini ya, walaupun di support, gue tidak sarankan begitu. Karena kalau udah all in di sini ya, taunya tembus ya, amit-amit tembus, udah langsung lo ngerasanya aduh gue beli pucuk. Aduh, pertanyaan selanjutnya apa? Bang, cut loss dulu boleh nggak bang? Nanti di bawah lagi bang, soalnya gue habis peluru. Itu udah sering terulang-ulang ya. Jadi ingat, buat para newbies, DCA-nya yang benar ya. Jangan pelurunya semua disatuin karena ngerasa telat beli kemarin, dihajar di satu posisi, amit-amit jebol turun ke bawah, panik begitu ya. Oke, kita
Kita tutup dengan 3 golden rules. Ini gua tahu terdengar sangat mudah ya, dan mungkin udah banyak yang hafal dengan 3 golden rules ini. Tapi nggak apa ya, kita harus ingatkan terus karena kebiasaan baik itu sulit untuk diadopsi ya. Lebih gampang kebiasaan buruk. Begitu. Bahkan kebiasaan buruk nggak perlu diajarin ya. Belajar sendiri langsung bisa ya. Nah, jadi 3 golden rules apa? Yang pertama, jangan pakai uang panas. Itu yang paling haram. Makanya gua taruh di paling atas, nomor 1 ya. Janganlah pakai uang panas. Karena kalau udah pakai uang panas, berantakan ya, berantakan. Mendingan 1 juta sebulan tapi uang dingin dibandingin 10 juta, 100 juta, se-M tapi uang panas. Nggak bisa ya. Investasi kalau pakai uang panas itu kayak apa itu? Kayak babi ngepet menurut gua. Nggak ada tuh ceritanya happy ending babi ngepet ya. Oke, lalu yang kedua, jangan over leverage. Jangan udah capek-capek buka posisi spot, jangka panjang udah profit, ujung-ujungnya dikanibal, dimakan sama posisi futures lu. Karena aduh bang, margin gue bang, udah mau liquid. Wah, masukin lagi, habis lama-lama ya. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Janganlah punya target-target yang tidak make sense. Wah, sehari mau 20%. Bisa nih, gue ngitung, lihat nih. Ditarik begini, bisa tuh, segini aja 9%. Berarti 2 kali, 3 kali posisi kayak gitu profit beres. Ya, pale lu ya. Faktanya tidak semudah itu. Ya, jadi punyalah target yang long term. Begitu ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.